Lumina Gracia ada podcast. Setiap hari Rabu jam 8 malam. Pure Talks, obrolan anak muda penuh makna. Komunitas Kristen bertemu bersama. Ngopi aja. Ngopi, ngobrol pakai Injil. Lumina Gracia ada podcast. Setiap hari Rabu jam 8 malam. Pure Talks, obrolan anak muda penuh makna. Komunitas Kristen bertemu bersama. Ngopi aja. Ngopi, ngobrol pakai Injil. Shalom teman-teman, jadi untuk lagu pertama ini aku mau kasih tahu teman-teman kalau Tuhan Yesus itu sangat amat dahsyat untuk kita semua. And there is no reason for us untuk gak bergembira in this beautiful day, karena Tuhan udah menciptakan hal seperti sedemikian rupa untuk membuat kita bahagia. Teman-teman, yuk let's keep up your fire and let's sing this song Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan,
kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Let's sing this song together. Let's come to His presence. We're coming back, Lord, to your love. We're coming back. Let's sing it. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. When the music fades and all is stripped away, and I simply call you, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You've searched much deeper within. You search much deeper within. Through the way things appear, you look into my heart. Say I'm coming back, Lord. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. Say it's all about you. It's all about It's all you, about you, Lord. Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, Say it's all about you, it's Jesus. all about you, Jesus. Let's be in His presence. Let's worship Him. We have to worship Him. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required.
much deeper within. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. Say I'm coming back home. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, say it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, say it's all about you, it's all about you, it's all Jesus. Apologize to you for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. Say it's all about you. Say it's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Let's still be in His presence. Let's keep it up. We're feeling your presence, Lord. Let's worship Him. Mari kita sembah Dia. Dia Raja, Dia Allah yang datang ke bumi untuk menyambut manusia. He loves us. We should know that He loves us. Bapa kami, Kau Allahku kedahsyat. Oh, Jesus, let's call His name, it's Jesus. Let's lift His name higher, higher, higher. We worship You, Lord. We'll give You thanks, Lord. We want to listen to Your words. We want to listen to You more. Let's give this heart of worship inside our hearts. Let's worship Him, teman-teman. There's no such greater God as God Himself. Let's set this time to actually worshiping the Lord. Karena sometimes kita suka mikir kayak it's not the time for us to actually worship, but here, sekarang pada waktu ini, let's make time for Him. Let's worship His name. Just try to call His name Jesus. Like, Jesus, I'm calling out Your name. I'm calling out Your name. I love You. I need You. I'm coming back to You. I will no longer run. I will no longer going away from You. Away from You. I know I'm Your child. Ooh. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about You, it's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about You, say it's all about You. Everything's all about You. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about You, it's all about You, Lord. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about You, it's all about You, Jesus. It's all about You, people. It's not about us, but it's all about Jesus. It's all about Jesus. Ooh, it's all about You. It's all about You, Lord. It's all about You, Jesus.
yuk kita bawa doa untuk firman kali ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kali ini kita mau berdoa Tuhan untuk membicarakannya Tuhan, biar apapun yang keluar dari mulut pembicara Tuhan, semua hanya daripada-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bertemu dengan saudara dalam pertemuan pada hari ini dan boleh melayani bersama dengan saudara. Khususnya saya hari ini memberitakan firman Tuhan. Saudara, saya Pendeta Felirius Warubu dari Gereja Kristen Kebenaran Jakarta Pusat. Terima kasih kesempatan yang diberikan dalam membawakan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, tema yang kita renungkan pada hari ini adalah Develop Your Faith. Saudara, nas firman Tuhan saya ambil di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan akan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tahun 2000 saya mendapat sebuah panggilan atau meresponi panggilan Tuhan, saudara. Di mana saya berasal dari Pulau Nias di Provinsi Medan pada saat itu. Lalu kemudian saya studi di Malang. Saudara, saya orang desa yang memang belum pernah tahu bagaimana itu kota Malang. Tetapi pada waktu mendapat panggilan Tuhan, maka saya mau meresponi panggilan itu dengan pergi ke kota Malang. Jadi kami naik kapal, saudara, dari kota Gunung Stoli, lalu menuju Sibolga, lalu kemudian kapalnya menuju Padang, Jakarta, Surabaya, lalu kemudian dari Surabaya kami kemudian naik mobil menuju kota Malang. Itu 4 hari, saudara-saudara. 4 hari perjalanan. Tetapi saudara, setelah tiba di kota Malang, saudara, memang hati ini sangat sedih sekali. 6 bulan setelah tiba di kota Malang, setelah meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara-saudara, saya yang ada di kampung maksudnya, saudara, wah itu sangat sedih. Jadi 6 bulan itu sering sekali saya menangis. Seringkali saya meneteskan air mata karena berpisah dengan orang tua dengan jarak yang sangat jauh. Itu bagi saya sangat berat. Waktu itu belum ada telepon, ya, belum bisa video call, belum bisa WA, dan juga tidak seperti hari ini. Jadi begitu sedih sekali. Dan saya kira perasaan seperti ini juga dirasakan oleh saudara yang barangkali saudara sekarang sedang kuliah di Prasmul, ya.
Jadi saudara juga menghadapi pergumulan ketika meninggalkan rumah orang tua, keluar dari kampung halaman, dan ada perasaan sedih. Kita masih mengingat masa lalu, mengingat yang di belakang, mengingat keluarga orang tua kita. Nah, saudara-saudara, itulah perasaan ketika kita tinggalkan kampung halaman kita. Nah, saudara, perasaan seperti ini sebenarnya ada juga di dalam perasaan Abraham. Ketika dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumah orang tuanya, meninggalkan negerinya, saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat tadi di dalam ayat-ayat yang kita baca, memang ini satu kisah yang luar biasa. Tapi meskipun ini kisah yang luar biasa, saudara, tapi ada tantangan yang sangat besar ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari negerinya. Di dalam ayat 1 itu dikatakan dia harus pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya. Dan dia harus pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada dia. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Abraham harus meninggalkan masa lalunya. Dan dia harus meninggalkan zona nyamannya. Untuk apa? Untuk dia bisa lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Untuk dia bisa mengembangkan imannya itu agar menjadi sebuah iman yang taat. Agar menjadi sebuah iman yang bertumbuh. Nah, saudara-saudara, untuk bisa mempunyai iman seperti itu, Abraham harus meninggalkan zona nyaman. Harus meninggalkan keluarganya. Dia harus taat kepada perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini hal yang tidak mudah. Zona nyaman, saudara-saudara, itu adalah satu zona yang sebenarnya telah membuat kita nyaman di dalamnya dan tidak mudah untuk kita keluar di dalam hal itu. Saudara, apa itu zona nyaman? Zona nyaman itu, saudara, bentuknya macam-macam. Zona nyaman itu, saudara, ketika saya merenungkan, saudara, itu bisa berarti misalnya kita merasa nyaman kalau kita nggak melayani Tuhan. Ada orang-orang tertentu merasa asal dia cukup datang ke gereja, beribadah setiap hari Minggu, atau ikut ibadah live streaming saja, nah itu dia merasa sudah cukup. Jadi nggak usah terlibat lagi di dalam pelayanan, misalnya jadi liturgis, jadi pemusik, jadi singer, jadi penyambut, atau berbagai macam pelayanan-pelayanan lain seperti pelayanan diakonia, pelayanan misi, dan sebagainya. Nah, saudara, dia tidak mau keluar dari zona nyaman. Bagi dia, yang penting saya ibadah setiap minggu. Zona nyaman, saudara, itu juga bisa berarti misalnya hobi, olahraga. Ayo, saudara, hobi apa? Saudara apa dalam olahraga misalnya? Mungkin di antara saudara ada yang hobi bulu tangkis. Ada yang hobi olahraga apa? Misalnya sport, berbagai macam ya, mobil, otomotif, atau berbagai macam hal-hal lainnya. Tetapi saudara, itu bisa menjadi satu zona nyaman di mana kita sulit keluar di dalamnya. Ada juga saudara orang misalnya hobinya itu zona nyamannya misalnya games, saudara. Hari ini kalau kita bisa melihat games itu luar biasa ya. Memberi zona nyaman bagi anak-anak muda seperti saudara ini misalnya ya. Bahkan orang tua juga banyak sekali menikmati games hari ini ya. Saya melihat hari-hari ini banyak games, misalnya games ML ya. Ada PUBG, ada Imposter, dan berbagai macam games-games lainnya, saudara. Ayo, di antara saudara siapa sekarang yang sedang merasakan kenyamanan di dalam soal games? Dan ketika saudara misalnya diminta untuk meninggalkannya, saudara berontak, saudara marah. Ketika diminta tinggalkan hobi itu, saudara mungkin akan lebih marah, saudara. Nah, inilah kita sudah terjebak di dalam zona nyaman itu. Ada juga orang terjebak di dalam zona nyaman, misalnya mager, malas gerak, saudara. Akhirnya dia tidak mau bersosialisasi. Dia mengalami kesulitan mendapat teman, mendapat sahabat, saudara. Lalu ada hal yang lain, misalnya ada juga orang nyaman karena dia egois. Jadi nyaman di dalam keegoisannya sendiri, saudara. Jadi ketika dia ditegur, dia tidak bisa terima. Karena dia nyaman dengan dirinya. Nah, saya mau kasih tahu, saudara, bahwa zona nyaman dengan berbagai macam-macam bentuknya itu bisa menjadi sebuah penghalang yang besar atau penghalang terbesar di dalam mengembangkan akan iman kita kepada Tuhan. Jadi saudara, kita harus hati-hati sekali dengan zona nyaman ini. Nah saudara, zona nyaman yang
merupakan bagian daripada kehidupan Abraham, yaitu adalah negerinya sendiri. Sekarang saudara, dia ditantang meninggalkan zona nyaman itu untuk dia bisa mengembangkan imannya, untuk lebih lagi mengenal Tuhan, lebih taat lagi kepada Tuhan. Nah saudara, apakah hal itu tidak mudah? Sangat tidak mudah bagi Abraham. Sama seperti kita yang hari ini tidak mudah meninggalkan zona nyaman, demikian juga Abraham. Saudara, Tuhan meminta kepada dia supaya dia itu meninggalkan, yaitu adalah negerinya, saudara-saudara. Meninggalkan negeri, saudara, itu adalah hal yang sangat sulit. Abraham, kalau kita perhatikan, dia adalah orang yang sebenarnya sudah sangat nyaman di negerinya. Dia adalah salah satu keluarga yang sangat kaya. Dan Mesopotamia pada waktu itu, ini adalah satu tempat yang sangat maju. Mereka sudah mengenal rumah bertingkat, saudara. Bahkan juga mereka sudah punya rumah yang besar, dengan kamar-kamar yang besar, dengan kamar mandi yang sedikit lebih bagus. Jadi mereka sudah mempunyai teknologi tertentu, saudara. Meskipun gak semaju zaman sekarang, tapi zaman itu termasuk sudah cukup maju. Dan Abraham adalah dari keluarga yang kaya. Dan ketika dia diminta untuk keluar dari negerinya, diminta keluar dari zona nyamannya, apakah bagi Abraham itu mudah? Saudara, tidak mudah. Tidak mudah. Mungkin bagi sebagian orang hari ini, ketika pindah ke luar negeri, saudara pindah ke Amerika, saudara pindah ke Australia, wah, hati senang. Apalagi pindah ke Eropa misalnya, hati senang. Tapi saudara, umumnya tidak semua orang suka meninggalkan negerinya. Sama seperti kita yang ada di Indonesia hari ini, kita masih tetap lebih nyaman tinggal di negeri kita sendiri. Jadi tidak mudah bagi Abraham. Apalagi kemudian saudara, tidak hanya itu, dia juga harus meninggalkan saudara-saudaranya. Saudara, meninggalkan kampung halaman dengan lingkungan di mana sekitar kita itu semua keluarga, famili dan sebagainya, juga itu tidak mudah. Saya punya kampung di Nias, saudara. Kampung saya itu, saudara, itu semua di satu desa itu semua keluarga kita kenal. Ini adalah rumah paman kita. Ini adalah rumah saudara kita, sepupu, juga tante, atau keluarga besar kita. Jadi kemana-mana kita cari teman, cari pertolongan, atau kita bermain. Waduh, ini semua keluarga udah sangat enak, udah sangat nyaman. Apalagi misalnya orang tua seusia Abraham begitu, sudah usia 75 tahun, saudara, orang tua lebih nyaman di kampung. Karena dia bisa jalan-jalan ke rumah keluarga dan sebagainya. Jadi apakah gampang Abraham meninggalkan sana saudaranya? Tidak gampang. Tidak gampang, saudara. Itu sangat sulit sekali. Lalu kalau kita melihat lagi, saudara, Tuhan juga minta dia meninggalkan rumah orang tua. Waduh, ini lebih berat lagi. Tinggalkan rumah orang tua jauh lebih berat. Saudara, tadi saya kasih contoh. Saat saya tinggalkan rumah orang tua saya di kampung halaman, itu berat sekali. Saat saudara yang dari luar kota, entah yang dari Dolok Sanggul misalnya ya. Dari Dolok Sanggul kemudian pindah ke Jakarta, pindah ke Prasmul, pindah di Tangerang, di Serpong. Waduh, itu sangat tidak mudah. So, saudara misalnya dari Papua, atau saudara misalnya dari Kalimantan, atau saudara misalnya dari NTT, atau dari Medan, atau dari Lampung gitu ya. Pindah ke Tangerang, jauh dari orang tua. Kira-kira sedih tidak? Sangat sedih. Bisa menangis loh. Karena kita jauh dari keluarga orang tua. Jadi nggak gampang. Jadi inilah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Abraham, saudara. Kemudian kalau kita lihat lagi, tantangan dia itu adalah dia harus pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ini tidak mudah. Tuhan belum kasih tahu dia pada waktu itu bahwa dia akan pergi ke negeri ini. Dia tidak tahu. Jadi ketika Tuhan minta dia pergi, ini tantangan iman bagi Abraham. Saudara, memang yang kita bicarakan ini kalau saudara perhatikan, tidak dicatat detail di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Tetapi jangan salah, pergumulan ini ada di dalam hati Abraham. Ada di dalam jiwanya. Nah saudara-saudara, hal tersulit lagi yang kita lihat, yang barangkali membuat Abraham lebih bingung, itu adalah di dalam ayat yang kedua, saudara. Di dalam ayat yang kedua Tuhan berkata kepada dia,
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saya waktu merenungkan bagaimana Abraham ketika mendengar kalimat ini. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Padahal waktu itu dia belum punya anak. Usianya pada waktu itu sudah 75 tahun. Bagaimana orang yang sudah tua dengan usia 75 tahun bisa mempunyai keturunan yang banyak? Bagaimana dia bisa menjadi bangsa yang besar sementara dia sudah sulit untuk bisa punya anak, istri sudah mati haid. Jadi secara biologis itu, secara logis itu sudah tidak lagi memungkinkan. Tetapi saudara-saudara, inilah kesulitan yang dihadapi oleh Abraham di dalam bagian ini. Tetapi disinilah kita melihat bahwa iman Abraham ini sedang diuji, saudara. Apakah dia sebagai seorang yang sudah mengenal Tuhan? Apakah dia mau taat dan mau mengembangkan imannya, mau melatih imannya, mau mengikuti akan perkataan Tuhan atau tidak? Nah, mengherankan sekali, saudara. Di dalam ayat-ayat berikutnya, kalau kita perhatikan, di mana tidak ada keberatan sedikit pun dari Abraham. Tidak ada penolakan. Tidak ada satu kalimat di mana dia mengatakan, sudahlah jangan saya, orang lain saja. Tuhan utus siapa yang Tuhan mau. Yang penting asal bukan saya. Tetapi hal itu tidak dikatakan. Bahkan tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan bahwa Abraham itu merespons dengan kata-katanya. Gak ada. Justru di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, yang kita lihat itu bukan kata-kata, tapi semua tindakan, dan tindakan. Jadi ketika Tuhan berfirman, yang ditulis itu adalah hanya tindakan Abraham, tindakan Abraham, tindakan Abraham, tindakan Abraham. Saudara perhatikan misalnya di dalam ayat yang keempat. Di sana dicatat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ketika Tuhan berfirman, dia langsung pergi. Lalu kemudian di dalam ayat yang kelima, Abraham membawa Sarai istrinya. Jadi keluarganya dia bawa untuk mentaati perintah Tuhan itu. Di dalam ayat 6 juga dikatakan, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Jadi dia benar-benar pergi. Dan di dalam ayat 9 kita perhatikan, Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan. Makin jauh dia berjalan. Jadi dia berjalan terus dan makin jauh. Di dalam dia mentaati Tuhan. Yang ada hanyalah tindakan Abraham, tindakan dia untuk terus menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia. Saudara, kita mengakui ini bukan iman yang sempurna. Tetapi kita sungguh percaya, inilah iman yang mau mengembangkan imannya itu di dalam sebuah ketaatan. Jadi ketaatan adalah sebuah hal yang paling penting untuk kita bisa mengembangkan iman kita kepada Tuhan untuk lebih besar. Kalau kita melihat, saudara, kenapa Abraham orang biasa yang tadinya tidak mengenal Tuhan sama sekali, tapi kemudian dia mempunyai iman yang begitu besar kepada Tuhan. Bahkan imannya itu tidak stagnan tapi terus berkembang. Kenapa, saudara? Satu rahasia yang diberi oleh Tuhan kepada kita melalui iman Abraham, yaitu adalah berkaitan soal ketaatan. Ketaatan adalah salah satu rahasia terbesar untuk kita bisa mengembangkan iman kita kepada Tuhan lebih besar. Saudara, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21, saya akan bacakan. Di sana dikatakan, saudara-saudara, Roma 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Saudara-saudara, tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi Abraham itu yang begitu percaya kepada Tuhan, begitu beriman, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Tidak ada dasar, tapi tetap percaya. Inilah iman, saudara-saudara. Inilah orang yang mengembangkan imannya di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam ayat 19, imannya itu tidak menjadi lemah
Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira di sini sudah 100 tahun. Dari 75 tahun sampai usianya 100 tahun, imannya itu tidak melemah. Imannya itu terus bertambah. Dia mengembangkan imannya di hadapan Tuhan. Saudara, ini adalah satu iman yang bertumbuh. Satu iman yang tidak stagnan. Dan iman seperti inilah yang sebenarnya Allah juga ingin hadir di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Yaitu adalah iman yang bertumbuh. Saudara, kalau memperhatikan berikutnya. Di dalam ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Saudara, imannya tidak menjadi lemah. Dan imannya itu juga tidak bimbang. Tetapi dikatakan malah ia diperkuat terhadap janji Allah. Di dalam ayat 21 dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dia sungguh-sungguh percaya bahwa Allah akan menggenapi janjinya kepada dia. Saudara, saya sangat diberkati dengan iman Abraham yang luar biasa seperti ini. Di dalam pasal 4 ayat 11, di sana dikatakan, demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang yang percaya. Saudara, Abraham yang mempunyai iman luar biasa, imannya terus bertumbuh, itu pada akhirnya dia disebut sebagai bapa semua orang percaya. Bapa orang beriman. Itu sebabnya saudara, kita melihat kenapa Abraham bisa seperti ini. Karena imannya bukan iman yang mandek. Imannya bukan iman yang stagnan. Imannya bukan asal beriman. Tetapi di dalam imannya itu ada satu iman yang terus bertumbuh. Ada satu iman yang terus menghasilkan sebuah ketaatan kepada Tuhan. Ada satu iman di mana seturut dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, jikalau kita mau mengembangkan iman kita di hadapan Tuhan, saudara ingin bertumbuh di dalam iman, maka di dalam iman itu, saudara harus ada ketaatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itulah menjadi salah satu bukti terbesar di dalam kita mengembangkan akan iman kita yang bertumbuh, yang berkembang di hadapan Tuhan, dan menjadi sebuah saksi bagi dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan bahwa sebenarnya iman dan ketaatan itu adalah seperti mata uang, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ketaatan, saudara, itu adalah sebuah bukti yang paling nyata. Saudara mengembangkan iman saudara. Dan Yakobus sendiri berkata bahwa iman tanpa ketaatan, iman tanpa perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mungkin saudara berkata, saya punya iman. Tapi saudara tidak punya ketaatan, saudara, iman itu mati. Saudara berkata, mungkin saya orang beriman. Tapi orang beriman yang sungguh-sungguh, saudara, kita bisa lihat dalam diri Abraham. Dan harusnya kalau kita berani berkata kita punya iman, harusnya iman kita itu juga kelihatan di dalam kita mengembangkannya, di dalam ketaatannya. Tetapi saudara, seringkali menjadi masalah. Kenapa seringkali kita berkata punya iman, tetapi kita sulit mengembangkannya? Sekali lagi saya ingatkan, tantangannya itu yang membuat iman kita sulit bertumbuh itu karena zona nyaman. Saudara tidak mau keluar dari zona nyaman saudara. Saudara terus tinggal dalam zona nyaman saudara. Maka kalau saudara engkau mengembangkan imanmu, keluarlah dari zona nyaman saudara. Apa yang menjadi zona nyamanmu saat ini? Games? Keegoisan? Atau kau ingin merasa, sudahlah, yang penting aku ibadah, nggak usah datang ke gereja. Nggak usah terlibat pelayanan maksudnya. Saya datang ke gereja sudah cukup. Kalau engkau bertahan di dalam zona nyaman seperti itu, engkau sulit untuk bertumbuh di dalam imanmu. Tapi ketika engkau berani keluar, engkau rela tinggalkan hobimu, engkau melihat menjalankan kehendak Allah lebih utama dari hobimu. Engkau melihat taat kepada Allah lebih besar
daripada segala kesenanganmu, maka engkau orang yang bertumbuh di dalam imanmu. Saudara, waktu saya dipanggil oleh Tuhan, waktu saya tinggalkan kampung halaman, saya tahu ada resiko. Tetapi saudara, waktu saya melihat itu, yaitu adalah resiko itu sesuatu yang saya tanggung. Dan saya bersedia menanggungnya. Satu hal yang saya pikirkan saudara, kalau saya menanggung resiko, karena memang saya sedang menggenapi kehendak Allah atas kehidupan saya, maka itu adalah hal yang lebih baik. Hal yang dikenan oleh Tuhan. Daripada saya sedang menanggung resiko, tetapi saya bukan sedang menggenapi kehendak Allah. Banyak orang di dalam hidup ini menanggung resiko. Tapi resiko bukan karena dia sedang taat kepada Allah. Resiko bukan karena dia sedang menggenapi kehendak Allah dalam hidupnya. Tetapi itu resiko oleh karena kesalahannya sendiri. Tapi kalau engkau menanggung resiko karena engkau sedang taat kepada Allah, engkau menanggung resiko karena engkau sedang menggenapi apa yang diinginkan oleh Allah atas hidupmu, berbahagialah engkau. Hari ini firman Tuhan meminta engkau saudara, untuk engkau boleh taatlah kepada Allah. Kembangkanlah imanmu itu. Buktikanlah imanmu itu bertumbuh melalui ketaatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu kisah yang sangat mengetuk hati saya akhir-akhir ini. Kita tahu semua kisah yang sangat viral beberapa minggu yang sudah kita lewati, yaitu adalah kisah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Saudara-saudara, 53 awak kapal meninggal dunia. Mereka adalah tentara, prajurit-prajurit yang sangat dicintai oleh keluarga, yang sangat dicintai oleh bangsa ini. Tapi akhirnya mereka meninggal dunia dalam tugas negara yang sedang mereka jalani. Tetapi satu hal saudara, kalau kita merenungkan kenapa mereka pergi, kenapa mereka bersedia masuk ke dalam kapal itu, meskipun mungkin itu ada resiko besar, yaitu adalah kematian. Karena mereka tahu saudara, ini adalah tugas negara. Mereka taat, mereka sudah memberikan diri mereka, mereka sudah berjanji sebagai abdi negara, sebagai prajurit. Mereka siap taat kepada komando, kepada komandan mereka. Saudara, siapakah kita hari ini? Kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Kita adalah prajurit Tuhan Yesus Kristus. Sebagai prajurit-prajurit Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, maukah kita juga taat mengikuti perintah komandan kita? Seorang prajurit yang baik, dia berfokus tidak lagi memusingkan dirinya soal penghidupannya, tetapi dia berusaha menyenangkan komandannya. Kita dipanggil untuk menyenangkan komandan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, jikalau engkau taat, jikalau engkau mengembangkan akan imanmu itu, engkau sedang menyenangkan hati Kristus. Dan imanmu akan menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi dunia ini. Saya merindukan setiap kita menjadi saksi-saksi Kristus. Oleh karena iman kita yang terus bertumbuh. Oleh karena ketaatan kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Teruslah taat. Teruslah kembangkan imanmu. Apapun tantangannya, teruslah bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Teman-teman, sebelum kita persembahan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita persiapkan hati kita dulu yuk. Untuk pemberian persembahan bisa lihat rekening di bawah ini, dan juga harus ada kode uniknya di belakangnya, yaitu 001 atau 002. Sambil persembahan, yuk kita menyanyikan lagu ini bareng-bareng. Judul lagu ini adalah The Blessing.
The Blessing itu merupakan lagu yang benar-benar untuk generasi baru seperti kita. Kita nyanyi bareng-bareng ya. The Lord bless you and keep you, makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you, makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Teman-teman, kita sama-sama katakan amen. Let's say amen to everything that happened. Say amen. 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 The Lord bless you and keep you, makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 Sing it again, amen. Let's sing it out loud for this generations to come. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence be upon you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you. Say He is for you. He is for you, He is for you. He is for you. Say it out loud that He is for you. He is for you. Amen. 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 Sing it out loud, amen. Say amen to Jesus. Amen. Generation.
generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in His morning, in the evening, in the coming, and the going, in the weeping, and rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you. Say He is for you, He is for you, He is for you, He is for you, He is for you. Shout it out, that is for you. He is for you. Say Amen, Amen, Amen. Say amen like you mean it. It's Jesus who's saying amen to you, Lord. Use us, use the young generation. Say amen, say it louder. Amen, 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 amen. It's Jesus, oh, we worship you, Lord. We'll leave this place, we'll leave this place. Ooh, there's no one like you. We'll say amen to your prayer. Your name is yes and amen. We believe in you, Lord. It's Jesus, Jesus. We surrender to you, Lord. Your prayer is yes and amen. Your name is yes and amen. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Teman-teman, sebelum ibadah TJF malam ini berakhir, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu karena telah mengumpulkan kami di sini dan bersatu hati untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas pernyataan-Mu pada ibadah malam ini dari awal hingga akhir, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tadi kami juga sudah memberikan persembahan, Tuhan. Kiranya apapun yang kami persembahkan itu dapat mengharumkan dan memperluas kerajaan-Mu. Kami juga ingin bersatu hati berdoa untuk pembicara malam ini, Pendeta Valerius Waruwu. Terima kasih atas pesan cinta-Mu yang telah Kau sampaikan lewat mulut bibir hamba-Mu. Kiranya Kau terus pakai Pak Valerius ke depannya, Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau jiwa yang lebih banyak lagi. Kau juga berkati Pendeta Valerius Waruwu beserta keluarganya, agar kiranya di tengah situasi seperti ini, keluarga Pak Valerius tetap berada di bawah naungan-Mu dan perlindungan-Mu saja. Kami juga berdoa, Tuhan, dan mengucap syukur atas komunitas ini, Lumina Gracia, agar kiranya setiap langkah yang kami ambil ke depannya, setiap rencana-rencana yang akan kami lakukan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, sehingga komunitas ini bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau jiwa yang lebih banyak lagi. Kami juga ingin berdoa untuk kampus kami, Universitas Prasetya Mulia, Tuhan, untuk perencanaan kuliah ke depannya, baik itu offline, online, ataupun hybrid. Apapun keputusan finalnya, kami percaya itu adalah yang terbaik dari-Mu untuk setiap dari kami. Kau urapi dan Kau berikan hikmat atas setiap staf, dosen, dan mahasiswa Prasetya Mulia, agar setiap dari kami dapat menjalankan setiap tanggung jawab dengan penuh sukacita yang berasal daripada-Mu saja. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia dan seluruh bangsa di dunia ini agar cepat pulih dari COVID-19, serta Kau berikan damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Berikutnya doa penutup dan doa berkat akan dilanjutkan oleh Pendeta Valerius Waruwu. Weh, pada ngopi nggak? Boleh. Yuk ngopi. Yuk, gas lah ngopi. Kok tumben kalian pada ngopi? Bukannya kalian gak suka kopi ya?
Eits, ketinggalan informasi ya? Kasih tahu dong. Ya ampun, jadi ngopi itu ngobrol pakai Injil, bukan minum kopi. Hah? Bentar. Ngobrol pakai Injil? Apa ya itu? Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah salah satu program Lumina Gracia di mana kita bisa sharing sama teman-teman lain. Nah, kita bisa sharing tentang apapun loh. Jadi di Ngopi kita bakal dengerin sharing singkat firman Tuhan dari barista di main room, lalu dilanjutkan breakout room ke kelompok-kelompok lebih kecil untuk kita bisa sharing lebih lanjut. Oh iya, barista itu adalah orang yang sharing tentang firman Tuhan ya. Wah, kelihatannya seru tuh. Emang aku bisa join ya? Kapan sih acaranya? Boleh banget dong. Jadi acaranya itu setiap hari Senin jam 7 malam. Oh, Senin jam 7 malam. Wah, terdengar seru banget tuh. Gimana cara joinnya sih? Gampang kok, tinggal cek aja link di bio Instagram @luminagracia. Nanti di situ bakal ada link Google Meets dan setiap Senin malam kita bakal ngadain ngopi dan kamu tinggal join aja langsung. Wah, seru banget. Thank you ya guys buat infonya. Nanti aku pasti ikut deh. Kalian juga ya, jangan lupa untuk ikutan ngopi setiap hari Senin agar kita bisa ngopi bareng nanti. Sampai jumpa di sana. See you. See you guys. Wah, apa nih? Kayaknya udah mau mulai. Wow, I look so handsome today. Me, get back. Too close. Oke, mister. Sing mundur tuh kowe, udu kamerane. Ya. Ni hao, Pure Talk. Selamat datang di Pure Talk. Hah? Pure Talk itu apa? Itu the from tomorrow. We explain, discuss. Tell them, man. Yesterday kali, mister. Ya, yes, itu maksud I. You gak usah sok smart. Tell them, man. Jadi Pure Talksku itu live podcast. Topiknya kui ya cerita sehari-hari anak muda berdasarkan firman Gusti Allah. Iki kapan toh? Loh, Niman bilang jam 8. Jam 8 aku masih ngantuk, nggak mau. It's night, kocak. Lah, iki orang-orang iso nonton langsung ya? Lah, kan you yang bilang live lah. Lah, maksudnya liveku itu apa toh? Aku ira mudeng. Lo awal dari tadi ngomong kagak paham. Kita semua ini udah masuk YouTube. Nah, jadi Niman Pure Talk. Jangan lupa nonton Pure Talk di YouTube hari Rabu at 8 p.m. Dadah. Bye-bye. Dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat dari Allah kita, Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.